Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan, kita bertemu lagi di mata kuliah proses legislatif. Sesuai dengan RPS kita bahwa di pekan ke-6 ini kita akan membahas materi terkait pembentukan aturan perundang-undangan. Kita akan membahas ini dengan metode interaktif, di mana tentu mahasiswa harus belajar mandiri, mahasiswa harus membuat tugas terstruktur, lalu kemudian kita tatap muka di kelas, baik itu luring maupun secara daring. Adapun teknisnya bisa Anda lihat di Sekolah, di alur pembelajaran pekan ke-6, lihat petunjuknya, lengkapi tugasnya di menu tugas, dan ketik intisarinya di menu forum. Nanti di kelas sebentar kita akan umpan balik. Setelah saya menjelaskan, ya adik-adik juga harus bisa menjelaskan pemahamannya terkait materi ini, supaya ada interaktif di kelas kita. Ada beberapa bagian yang kita mau bahas, ada 3 sebenarnya bagian utamanya. Kita akan lihat terkait asas pembentukan aturan perundang-undangan. Yang kedua, kita mau lihat tentang bagaimana tahapan pembentukan aturan perundang-undangan. Lalu kemudian yang ketiga, kita akan bahas kerangka aturan perundang-undangan. Baik, adik-adik sekalian, di bagian pertama ini kita akan membahas tentang asas pembentukan aturan perundang-undangan. Kalau kita bicara asas, ya, asas itu adalah dasar yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Ya. Jadi dasar di dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak. Jadi ada landasannya. Nah, kalau kita bawa pada konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, berarti asas itu adalah dasar yang dijadikan tumpuan di dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Nah, padanan kata dari asas ini biasanya adalah prinsip, ya, di mana prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak. Nah, di sini kita akan melihat 2 bagian. Yang pertama adalah asas pembentukannya, kemudian yang kedua adalah asas materi muatannya. Ya, karena seperti yang kita bahas pekan sebelumnya, ya, bahwa yang namanya aturan perundang-undangan itu kan ada pejabat dan lembaga yang berwenang di dalam membentuknya, lalu kemudian ada proses di dalam pembentukannya. Ya, sehingga di situ tentu kita akan lihat asas pembentukannya. Nah, berikut tentu bicara hierarki aturan perundang-undangan, itu ada ruang lingkup setiap aturan perundang-undangan, dan itu tentu terkait dengan materi muatannya. Nah, makanya bagian kedua ini kita mau bahas tentang asas materi muatannya. Nah, yang pertama, asas pembentukan. Ada 7 ini asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kejelasan tujuan. Asas tujuan yang jelas. Ya. Jadi aturan perundang-undangan itu tidak dibentuk begitu saja. Kenapa aturan perundang-undangan dibentuk itu? Karena untuk mengatur kehidupan bersama. Aturan itu dibuat bisa juga untuk menerjemahkan aturan yang lebih tinggi. Aturan itu bisa dibuat juga untuk menjadi landasan bagi pelaksanaan kewenangan dari lembaga-lembaga negara. Nah, jadi kalau bicara asas tujuan yang jelas, berarti harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa itu dibuat. Misalnya ada aturan terkait dilarang parkir di tempat tertentu.
Nah, itu kan tujuannya tentu jelas agar tidak terjadi kemacetan, ya, arus lalu lintas itu lancar misalnya. Satu contoh kecil saja. Kemudian yang kedua adalah kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Ya. Jadi yang namanya aturan perundang-undangan itu harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Ya, misalnya kalau kita bicara peraturan presiden, ya presiden yang harus buat. Ketetapan MPR, ya MPR yang harus buat. Jadi ada pejabat, ada lembaga yang berwenang untuk itu. Nah, peraturan perundang-undangan itu bisa saja dibatalkan, ya, atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang. Nah, itu maksudnya. Ada kewenangan yang diberikan kepada lembaga atau organ untuk membentuk aturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah ada kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Nah, ini kemarin kita bahaskan teorinya Hans Kelsen, ya, bahwa yang namanya aturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dia merupakan hierarki, dia merupakan tata urutan. Nah, artinya apa? Harus benar-benar mempertimbangkan materi muatan yang tepat. Jadi materi muatan setiap tingkatan itu, hierarki itu berbeda-beda. Nah, tentu ya materi muatan itu harus disesuaikan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu. Ya. Kemudian yang keempat, dapat dilaksanakan. Jangan sampai aturan itu hanya sebagai penghias lembaran negara. Ya, jangan sampai aturan itu hanya bernilai simpatik. Artinya dia ada tapi tidak diberlakukan. Dia ada tapi tidak bisa diterapkan. Dia harus bernilai normatif bahwa memang dia ada lalu kemudian dia diberlakukan, dia mengikat secara umum. Dia memaksakan sesuatu untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kan itulah hakikat dari norma. Nah, asas dapat dilaksanakan itu artinya bahwa harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu dapat berlaku secara efektif di masyarakat kita. Nah, itulah sehingga penting yang namanya naskah akademik. Nah, itu kita akan bahas pekan depan. Ya, sehingga setiap aturan itu memang harus mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahapan penyusunannya. Sehingga betul-betul itu untuk menyelesaikan persoalan hukum atau masalah hukum yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, yang kelima, ini asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Nah, bahwa setiap aturan perundang-undangan itu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan. Benar-benar dibutuhkan. Dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya ini dalam keadaan pandemi. Ini kan pandemi sesuatu yang, sesuatu yang tentu sebelumnya tidak pernah diduga. Dan pandemi ini bukan hanya persoalan kesehatan. Ini juga masalah yang merambah masuk ke setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara. Masuk ke aspek ekonomi utamanya. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa berbahaya karena dia bisa masuk ke aspek politik misalnya terkait dengan kepemimpinan nasional. Kalau misalnya dianggap gagal menangani pandemi ini, sehingga tentu pemerintah kita membutuhkan aturan perundang-undangan untuk memberi landasan kepada mereka untuk melakukan strategi-strategi di dalam pencegahan, di dalam penanggulangan. Makanya kan ada undang-undang yang keluar itu kaitannya dengan penanggulangan COVID-19. Nah, itu artinya berarti ada kedayagunaan dan kehasilgunaan. Karena dengan itulah kemudian pemerintah kita membuat program. Lalu melaksanakannya, karena tidak bisa walaupun itu baik itu programnya, tidak bisa kalau tidak ada landasannya. Karena bicara pemerintahan, kita bicara tentang sesuatu yang benar. Yang bisa mengatakan benar atau salah itu hanya norma, dan norma itu salah satunya aturan perundang-undangan. Kemudian yang keenam adalah ada kejelasan rumusan. Nah, ini
ada kejelasan rumusan. Ya, bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya, kenapa? Karena tentu bicara aturan perundang-undangan itu ada sistematikanya, ada bahasanya, ada istilah-istilah tertentu di dalam aturan perundang-undangan itu, di mana tentu ini harus jelas dan mudah dimengerti. Karena aturan perundang-undangan itu ya tidak boleh diinterpretasi ganda. Bahaya karena ya biasanya aturan perundang-undangan itu ada sanksi mengikutinya. Kalau dia terlalu luas dalam artian bermakna ganda itu bahaya. Itu sehingga harus ada kejelasan rumusan. Karena kalau kemudian ada interpretasi ganda, pelaksanaannya bisa kacau. Bisa kacau. Nah, sama juga dengan misalnya amandemen konstitusi kita kan. Salah satunya itu karena ada banyak pasal-pasal yang luas. Contoh, masa jabatan presiden. Kan dulu itu kan dikatakan bahwa masa jabatan presiden itu 5 tahun. Setelah itu bisa dipilih kembali. Nah, ini kan tidak ada batasan. Sementara konstitusi itu kan untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan. Sesuai dengan apa yang disampaikan Lord Acton, power tend to corrupt. Jadi maksud saya adalah bahwa ya kejelasan rumusan itu harus tegas dan jelas. Harus tegas dan jelas. Seperti sekarang ini bahwa ya presiden itu masa jabatannya 5 tahun. Wakil presiden itu masa jabatannya 5 tahun. Dan itu bisa dipilih kembali untuk 1 periode masa jabatan lagi. Jadi sangat tegas dan jelas 2 periode. Dan itu tidak perlu lagi ada penjelasan mau berturut-turut atau tidak berturut-turut. Ya, karena ada juga yang sempat mempersoalkan itu ya. Apakah itu 2 periode itu berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah, yang pasti 1 periode berikutnya. Berikutnya itu mau berturut-turut atau tidak ya. Yang pasti bahwa maksimal 2 periode. Itu kesimpulannya. Nah, itulah yang kemudian disebut kejelasan rumusan. Harus jelas rumusan. Kemudian yang ketujuh adalah keterbukaan. Ada transparansi. Ada transparansi. Karena begini. Ini aturan untuk siapakah? Kan untuk masyarakat. Jadi di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ubi societas ibi ius. Menurut Cicero ya. Ahli hukum. Artinya apa? Yang mau laksanakan kan masyarakat. Untuk siapa? Untuk kemanfaatan siapa? Untuk kemanfaatan manusia yang hidup bermasyarakat. Agar apa? Agar ada social order, ketertiban sosial. Sehingga ya aturan itu dari mereka untuk mereka. Dibuat oleh perwakilan mereka. Jadi bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu keterbukaannya ya, transparansinya itu harus dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai pengundangannya. Karena itulah tahapan, nanti kita lihat sebentar di bagian berikutnya mengenai tahapan pembentukan aturan perundang-undangan. Jadi seluruh lapisan masyarakat itu mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberi masukan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan itu diatur di dalam undang-undang pembentukan aturan perundang-undangan. Ya. Bagaimana mekanismenya? Apakah ada perwakilan yang ikut di dalam sebuah persidangan khusus untuk itu, untuk dengar pendapat, atau kemudian mereka yang memiliki kewenangan membentuk aturan perundang-undangan turun langsung ke masyarakat, atau berdiskusi dengan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi yang memang terkait dengan bidang yang mau dibuat aturannya. Misalnya kalau terkait kesehatan ada IDI misalnya, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu. Jadi keterbukaan itu bukan hanya pada saat tahapan tertentu, tapi mulai dari tahapan awal sampai pada tahapan pengundangannya, sehingga masyarakat tahu. Sosialisasi tidak perlu terlalu berat lagi. Karena kadang ada aturan yang tiba-tiba ujuk-ujuk kita sudah diberi sanksi, kita tidak tahu aturan apa itu. Nah, tapi memang kan ada asasnya itu dalam aturan perundang-undangan, bahwa di saat itu sudah diundangkan ya, sudah ada sosialisasi, masa sosialisasi sudah lewat, maka kemudian seseorang itu tahu atau tidak tahu, dianggap tahu. Nah, itu ada asasnya. Sehingga keberlakuannya tetap
berlaku walaupun dia tidak tahu, karena ya sebagai warga negara yang baik tentu dia harus punya yang namanya civic knowledge, civic skill, sehingga kemudian dia punya civic commitment, warga negara yang berkomitmen di dalam berpartisipasi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, karena dia punya pengetahuan. Jangan terlalu jauh lah, misalnya ini HP, ini adik-adik kan ini gunakan HP ini, mungkin HP-nya sudah banyak, generasi-generasi HP yang dia punya, tapi apakah betul ini mahasiswa sudah membaca ini dengan baik, namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena itulah rule of the game-nya itu orang di dalam ber-HP, online ya, berdaring begitu, menggunakan sarana komunikasi. Nah itu. Jadi ada keterbukaan di dalam menggunakan dalam proses pembentukan aturan perundang-undangan. Oke, di bagian kedua ini kita lihat tentang asas materi muatan. Jadi selain pembentukannya, ya ada materi muatannya. Nah, yang pertama adalah asas pengayoman. Asas pengayoman. Mengayomi ya. Jadi aturan perundang-undangan itu berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Jadi mengayomi. Jadi coba kalau tidak ada undang-undang, misalnya undang-undang terkait dengan pidana, maka ya itu pasti akan ada pengambil alihan hak orang secara paksa ya, dan itu tidak diatur oleh hukum bisa berbahaya. Hak milik itu menjadi tidak aman ya. Jiwa juga menjadi tidak aman. Tapi kalau kemudian kita lihat KUHP mengatur mengenai hal tersebut, itu berarti dia memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menciptakan ketentraman. Karena aturan itulah yang menjadi koridor bagi setiap rakyat warga negara ini di dalam berinteraksi. Yang kedua, materi muatannya itu memuat asas kemanusiaan. Ini kan hukum ya, norma itu, aturan itu untuk siapa tadi? Untuk manusia yang hidup bermasyarakat, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Sehingga aturan itu walaupun dia mengikat, memaksa, memberi sanksi, tapi itu juga dalam kerangka perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, terhadap harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Nah ini, jadi ada yang mengatakan itu bahwa hukuman mati misalnya, hukuman mati itu ada yang menyoal ya, bahwa ini tidak sesuai dengan HAM. Karena hak hidup itu kan salah satu bagian dari HAM. Ya, saya sampaikan bahwa kalau kita bicara HAM di Indonesia itu kan termuat di dalam pembukaan. Ada di konstitusi kita di pasal 28. Ada undang-undangnya pula ya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Tapi perlu dipahami bahwa di konstitusi kita itu bukan hanya hak saja diatur. Ada juga kewajiban. Di mana kewajiban itu ya kewajiban kita terhadap orang lain, kepada pihak lain, dan kepada pembatasan undang-undang. Jadi ada pembatasan. Jadi kalau misalnya seseorang itu melakukan tindak pidana terorisme, melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tingkatan tertentu, atau melakukan pembunuhan berencana, itu ada aturannya di KUHP. Dia diancam dengan hukuman mati, dan itu bisa saja dia dihukum mati. Dan dihukum mati, dan banyak yang sudah dihukum mati. Nah, apakah ini kemudian sebuah bentuk materi muatan yang tidak memanusiakan, tidak sesuai asas kemanusiaan? Saya pikir tidak. Karena ya kalau itu tidak dilakukan, maka akan ada pembunuhan banyak, akan ada penyalahgunaan narkotika, dan seterusnya. Sehingga di saat seseorang melakukan itu, maka dia sebenarnya sudah menyerahkan hak hidupnya kepada negara. Ya, karena ya kita hidup dalam kehidupan bersama yang tentu ada irisan-irisan di dalam hak-hak tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ini asas kebangsaan. Ya, asas kebangsaan. Kita ini kan, hukum itu kan banyak ya. Ada Eropa kontinental, ada Anglo-Amerika, dan seterusnya. Setiap negara itu punya hukumnya masing-masing, karena setiap negara bangsa itu kan memiliki ideologi, konstitusi berbeda, memiliki latar belakang budaya berbeda, kesejarahan berbeda.
Nah, tentu di situ bicara hukum itu berarti ada asas kebangsaan. Ya, ada yang mengatakan banyak dari hukum kita itu masih hukum kolonial, padahal sekarang sudah milenial ya. Nah, asas kebangsaan maksudnya adalah mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Jadi aturan itu ya seperti yang kita bahas di pekan kelima ya, bahwa aturan perundang-undangan itu harus berlaku umum, tidak hanya berlaku khusus. Jadi dia harus kemudian memberikan pengaturan terhadap semua yang berbeda itu. Jadi bagaimana Bhinneka itu bisa tunggal ika, maka salah satu stimulannya aturan yang adil, aturan yang tegas, aturan yang proporsional mengatur secara keseluruhan. Nah, sesuai dengan sifat dan watak bangsa Indonesia. Makanya ada sekarang istilah yang di ilmu hukum itu namanya sosiologi hukum. Bagaimana kemudian melihat itu. Misalnya begini, pembunuhan itu kan menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa itu bisa macam-macam sebabnya. Bisa karena kecelakaan lalu lintas, bisa karena pembunuhan berencana, bisa karena pencurian dengan kekerasan, bisa juga dengan syirik dalam budaya Bugis Makassar. Syirik itu kan misalnya anak gadisnya atau adik perempuannya dibawa lari, kawin lari, tiba-tiba dia merasa itu syirik, lalu kemudian menemukan pelakunya lalu dia bunuh misalnya. Nah, ini perlu dilihat dalam konteks seperti ini, bahwa ada sosiologi hukum di situ, bahwa ada pendekatan-pendekatan seperti itu ya mungkin menjadi sebuah pertimbangan. Kemudian yang selanjutnya asas kekeluargaan. Jadi materi muatan itu harus dimusyawarahkan. Kan kita ini sebenarnya menunjukkan bahwa sila-sila Pancasila mendasari pembentukan aturan perundang-undangan itu, mendasari isi materi muatan dari aturan perundang-undangan itu. Karena di sini asas kekeluargaan maksudnya bahwa itu mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kan ini untuk kemaslahatan bersama, ya. Kemaslahatan bersama, ada mekanisme di sebuah lembaga membentuk aturan. Ya, begitupun dengan pejabat negara tertentu, lembaga negara tertentu yang membuat aturan. Nah, sehingga itu saya sudah katakan bahwa bagaimana mau beres kehidupan berbangsa bernegara kita itu salah satu stimulannya adalah norma-norma ini, aturan perundang-undangan ini. Karena inilah yang memaksa, inilah yang menilai apakah ini benar atau salah. Sehingga tentu yang perlu betul-betul berpancasila dengan baik ini adalah pejabat negara utamanya yang berwenang untuk membentuk aturan perundang-undangan. Sehingga betul-betul dia membuat aturan itu bukan untuk kepentingan diri, kelompok, ya, apalagi intervensi asing misalnya dan seterusnya. Tapi betul-betul itu dibuat untuk kemaslahatan, ya, sehingga dimusyawarahkan, tidak nampak ada kepentingan yang yang mewarnai itu. Kepentingannya ya kepentingan untuk kebenaran dan keadilan. Kemudian selanjutnya asas kenusantaraan. Kenusantaraan ya, bahwa kan kalau kita bicara Indonesia ini negara kepulauan kan berciri Nusantara. Kita ini berada di pulau-pulau yang cukup banyak. Nah, maksudnya bahwa Indonesia itu satu kesatuan hukum. Kalau kita belajar itu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan hukum, artinya bahwa ya kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Kalau tadi bicara kebangsaan itu pada konteks masyarakatnya. Tapi kalau bicara kenusantaraan itu dalam konteks kewilayahannya, ya, bahwa bagaimana kemudian kepentingan seluruh wilayah, nah itu ya, dan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang dibuat di tingkat pusat itu mencerminkan kepentingan seluruh wilayah, dan yang dibuat di setiap daerah itu juga tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus kemudian mencerminkan juga kepentingan nasional. Makanya itu bagusnya sekarang karena ada yang namanya nomor registrasi. Nomor registrasi. Mungkin sudah dibahas di pekan sebelumnya ya, bahwa perda itu tidak bisa sah kalau hanya disepakati oleh gubernur dengan DPRD-nya atau bupati wali kota dengan DPRD-nya, tapi harus ada nomor registrasi. Nomor registrasi itu bukan sekedar nomor, tapi ada makna monitoring, ada makna evaluasi di dalamnya ya. Kemudian yang keenam ini adalah asas keadilan. Asas keadilan.
Nah, adil itu kan tidak mesti sama. Tidak mesti sama. Itu yang berbahaya kalau atas nama keadilan lalu dibuat sama. Ya, misalnya kalau kita bicara suku bangsa di Indonesia ini kan suku bangsa Jawa itu kan sekitar 60%. Yang lain itu jumlahnya ya 40% dari Sabang sampai Merauke kecuali Jawa. Sehingga tentu stimulan kesejahteraan itu ada prioritas di sana, apalagi ibu kota negara ada di sana. Etalase Indonesia ada di sana. Sama juga kalau kita bicara agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan Indonesia itu Islam mayoritas jumlahnya. Bahwa ada namanya prinsip persamaan, ada namanya prinsip keadilan, justice, beda itu. Bahwa dia diperlakukan sama sebagai warga negara. Tapi di dalamnya harus ada pertimbangan keadilan. Keadilan itu proporsional, bukan sama. Kalau anak SD dikasih 50.000, anak SMA dikasih 50.000 itu tentu berbeda. Atau mahasiswa dikasih 50.000 mungkin sudah sesuai. Anak SD itu bisa jadi menjadi mubazir dan berbahaya. Dia bisa membeli hal-hal yang mungkin belum sesuai kebutuhannya. Nah itu. Nah, sehingga misalnya terkait dengan adanya izin mendirikan, membuat tempat ibadah di perkantoran, atau misalnya di kampus, ya kan Islam itu ada karakteristiknya, misalnya dia sholatnya 5 waktu, dan kalau dia pergi kantor berarti dia bisa salat duhur, salat asar di kantor, atau mungkin salat maghrib juga kalau misalnya ada kantor yang mana daerahnya macet, dia bisa pulang setelah sholat maghrib. Nah sementara saudara-saudara kita yang beragama lain kan mungkin ibadahnya di hari Ahad, dan hari Ahad orang tidak berkantor, sehingga di kampus, di kantor tidak mesti ada rumah ibadah itu. Bukan berarti tidak adil, bukan berarti tidak dipersamakan, tidak. Justru ya kalau itu ramai menjadi adil, menjadi mubazir, dan bisa mungkin ya peruntukannya bisa disalahgunakan. Nah itu jadi artinya ada keadilan itu bukan sama, tapi adil itu proporsional, ya. Aturan itu harus memperlakukan proporsional. Justru bisa menjadi tidak adil kalau dia membuat sama. Kemudian selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini, jadi aturan itu tidak boleh memecah belah bangsa, tidak boleh memecah belah bangsa. Bahwa kemudian kita ini adalah negara yang realitanya berbeda. Saya selalu katakan begini, Bhinneka itu kan perbedaan, Tunggal Ika itu cita-cita. Bagaimana membuat perbedaan ini menjadi tunggal ika? Instrumen utamanya tentu adalah aturan perundang-undangan. Setelah ada aturan perundang-undangan, maka penegak aturannya, aparat hukumnya itu yang harus kemudian konsisten dan berkomitmen untuk menegakkan itu secara tegas. Nah, kenapa? Karena ya kita ini berbeda, dan itu sebuah keniscayaan. Sebuah masalah besar kalau perbedaan itu mau dibuat jadi homogen. Mau dibuat homogen perbedaan atas nama kita mau tunggal ika, tidak. Persatuan itu maknanya bersatunya perbedaan. Jadi tidak bisa bahwa agama yang berbeda mau dijadikan satu, tidak bisa. Lalu dikatakan semuanya benar, itu bahaya. Bisa merusak keyakinan setiap pemeluk agama yang berbeda itu. Sama jalan suku bangsa. Suku bangsa itu berbeda budayanya. Karena menurut Prof. Kuncharaningrat itu budaya itu kan ide gagasan, pola tindakan, dan benda hasil karya, dan berbeda. Satu unsur budaya di antara 7 itu bahasa, berbeda bahasa. Berbeda. Bisa jadi ada kulturasi budaya, asimilasi budaya, tapi itu kan tidak mesti harus ada budaya yang homogen. Misalnya harus ada budaya yang menjadi patron, yang kemudian dipaksakan untuk diikuti oleh seluruh suku bangsa yang berbeda. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi Pancasila, Indonesia, NKRI ini adalah tempat di mana memberi ruang bagi tumbuh kembangnya perbedaan. Cuma memang bahwa yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh perbedaan itu melahirkan permusuhan. Dalam teori sosiologi itu kan ada namanya proses sosial asosiatif dan disosiatif. Harus asosiatif, lahir kerjasama,
lahir akomodasi, tidak boleh akhirnya melahirkan pertentangan, konflik, itu yang dijaga. Ya, daerah-daerah irisan itulah yang kemudian negara ada di situ. Ya, bangsanya harus toleran dan menerima keadaan bahwa kita memang ini berbeda. Nah, aturan itulah yang kemudian harus mengatur agar perbedaan itu bisa tunggal ika. Jadi ya namanya asas Bhinneka Tunggal Ika berarti memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah dan budayanya di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedelapan, nah, materi muatannya itu harus mencerminkan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Ini ada di konstitusi kita kan, bahwa setiap warga negara itu sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Sehingga istilah-istilah tebang pilih ya, kalau lawan dihabisi, ya, kalau oposisi dihabisi, kalau koalisi dilindungi, nah itu bahasa-bahasa tidak boleh ada sebenarnya kalau kita bicara asas materi muatan ini. Ya, ada yang mengatakan hukum itu tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Kalau rakyat biasa diselesaikan secara cepat, masalahnya dihukum cepat. Sementara kalau punya afiliasi kekuasaan, punya afiliasi politik, ya, punya kekuasaan karena memiliki kekuatan massa, memiliki kekuatan ekonomi, maka dia menjadi kebal hukum, itu bahaya. Nah, jadi materi muatan itu tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan. Tidak boleh diskriminatif terkait dengan suku, agama, ras, antar golongan, ya, gender, tidak boleh. Harus sama. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah asas ketertiban dan kepastian hukum. Ya, jadi ya hukum itu harus membuat tertib, social order, ya. Dan ada asas kepastian hukum, karena kan salah satu manfaat hukum, tujuan hukum itu kan kepastian hukum, memberikan kepastian selain kebenaran dan keadilan. Nah, bahwa itu harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian. Jadi tegas dan jelas mengatur sebuah delik, ya, sebuah peristiwa, sebuah keadaan. Kemudian yang ke-10 adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Jadi ya kita ini kan bukan negara yang mementingkan kepentingan individu atau hak-hak individu. Kita juga bukan negara yang mengabaikan kepentingan individu lalu kemudian mementingkan kepentingan negara. Tapi ini kita kan negara yang mana hak-hak individu dan golongan itu berada pada bingkai kepentingan nasional kita. Ya, sehingga tentu aturan perundang-undangan itu harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta bangsa dan negara. Cuma memang kalau kita bicara aturan perundang-undangan itu kan tentu mengikat. Ada pihak yang mungkin merasa merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Tapi tentu hakikatnya itu adalah dalam konteks ini keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Misalnya kalau kita bicara tentang undang-undang terkait dengan cipta kerja kemarin. Nah, itu kan harusnya ada kondisi yang mana itu equilibrium, ada keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingannya pengusaha dengan kepentingannya para pekerja. Karena dua-duanya itu saling terkait. Tidak ada pekerja, tidak ada yang berproduksi. Pengusaha bisa rugi dan tidak bisa menjalankan usahanya. Begitu sebaliknya, kalau usaha itu bangkrut, pekerja bisa di-PHK, tidak ada lagi lapangan pekerjaan, tidak ada penghasilan. Sehingga dia harus mencapai titik-titik optimum. Aturan itu harus mengatur itu, materi muatannya harus mengatur titik-titik optimum dari equilibriumnya, keseimbangannya. Bukan karena pengusaha punya modal lalu kemudian dia dipentingkan, karena kita ini kan punya ekonomi Pancasila, bukan ekonomi liberal. Bukan juga bahwa buruh saja, ya, karena kita ini bukan ekonomi sosialis. Ya, tapi ada investasi dari pihak-pihak tertentu yang kemudian
menggerakkan roda usaha, lalu ada pekerja. Nah, itu kira-kira. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang memang berat, karena tentu pembuat aturan itu tidak boleh menempatkan dirinya pada pihak di mana dia berada. Ya, jangan kemudian kita sama dengan adagiumnya Machiavelli. Machiavelli kan punya adagium begini, ya, selain menghalalkan segala cara, tujuan menghalalkan segala cara, Machiavelli juga bilang begini, ketaatan terhadap aturan itu adalah perbuatan terpuji. Mantap, dijempol kalau begitu. Apalagi kalau yang taat terhadap aturan itu adalah pemerintah atau mereka yang punya kekuasaan. Kita jempol itu. Tapi ada sambungannya itu, ada adagiumnya Machiavelli, dia bilang, ketaatan terhadap aturan itu ya hanya kalau menguntungkan. Karena beliau ini mengatakan begini, di saat ketaatan terhadap aturan itu bisa mereduksi, mengganggu, atau membahayakan kekuasaan, maka itu adalah kebodohan yang harus dihindari. Ya, itu bahasanya, adagiumnya. Sehingga seakan-akan aturan itu berada di luar pembuat aturan. Padahal dia juga adalah warga negara. Dan di konstitusi dikatakan sama kedudukannya di depan hukum, itu warga negara. Ya, jadi biar yang pejabat yang buat aturan juga harus taat itu. Nah, itulah tantangannya di negeri ini, ya, bagaimana mewujudkan rasa keadilan itu, ya. Pengadilan banyak, tapi keadilan mungkin belum begitu dirasakan masyarakat kita. Baik, adik-adik, itu yang di bagian pertama. Tetap fokus, ya, disimak ya baik-baik materi ini supaya kita bisa berinteraktif dengan baik. Nah, di bagian kedua ini kita akan bicara tentang bagaimana pembentukan aturan perundang-undangan. Nah, inilah pokoknya sebenarnya. Ya, inilah pokoknya. Bahwa kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya tentang ketentuan umum di pasal 1, itu memang dikatakan itu pembentukan. Jadi bukan pembuatannya, jadi bahasa yang digunakan, istilah yang digunakan itu pembentukan. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, definisinya adalah pembuatan. Jadi pembentukan itu adalah pembuatan. Di mana pembuatan peraturan perundang-undangan itu ada tahapannya. Ada 5 tahapan ini. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, setelah penetapannya, ya, pengundangan. Tapi ada yang mengatakan sebenarnya bahwa ya pembahasan itu di persidangan kedua, di paripurna itu sebenarnya pengesahan secara material. Nah, nanti kita lihat sebentar lah. Karena setiap tahapan ini tentu ada prosesnya. Ada prosesnya. Nah, kalau kita bicara perencanaan, inilah yang dikenal dengan istilah prolegnas. Ya, program legislasi nasional. Jadi perencanaan penyusunan undang-undang itu dilakukan di dalam prolegnas, di mana di situ ada penyusunan daftar rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang itu dibuatkan, ada 8 hal yang menyebabkan rancangan itu dibuat. Bisa karena perintah undang-undang dasar. Kan di undang-undang dasar itu kan biasanya ada tertulis diatur kemudian dalam undang-undang. Pasal 28 ada undang-undang yang mengaturnya. Pasal 28 itu tentang HAM yang mengaturnya, Undang-Undang 99 tahun 2000 tahun 1999, 39 1999. Bicara mengenai pemerintahan daerah misalnya yang terbaru kan diatur Undang-Undang 23 2014. Ada yang mengatur tentang apalagi kaitannya dengan hukum ada, ya, kaitannya dengan pendidikan ada, Undang-Undang Sisdiknas kita, Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan seterusnya banyak mengatur. Kemudian perintah ketetapan MPR. Jadi tetap MPR juga bisa memerintahkan untuk lahirnya undang-undang. Makanya dibuat rancangan undang-undangnya. Di atas undang-undang kan ketetapan MPR itu adalah aturan perundang-undangan di atas undang-undang. Kemudian bisa juga perintah undang-undang lainnya. Jadi secara horizontal sejajar, tapi ada perintah terkait dengan undang-undang yang mengatur hal yang lain. Kemudian itu bisa terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional kita. RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah. Bisa juga terkait dengan rencana kerja pemerintah yang 1 tahun itu, ya, terkait dengan rencana strategis DPR. Bisa juga karena adanya aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Cuma tentu di dalam menyusun prolegnas itu kan ada apa? Ada skala prioritas. Jadi
Mudah-mudahan sudah dibahas di di materi awal kita tentang apa sih hakikat dari proses legislasi. Jadi prolegnas itu adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang. Jadi itu instrumen perencanaan. Ya tentu disusun secara terencana. Terencana itu artinya bahwa ya harapannya prolegnas itu rancangan undang-undang yang ada itu bisa berwujud undang-undang. Jadi yang direncanakan lahir dibahas rancangan undang-undangnya, dan rancangan undang-undang itu lahir dalam bentuk undang-undang yang tentu memenuhi tadi asas-asas pembentukan dan asas materi muatannya. Nah, kemudian yang kedua terpadu. Terpadu itu artinya koordinatif. Ya karena ya bicara undang-undang itu dalam konteks konstitusi kita tidak sah. Walaupun itu kewenangan DPR, tapi tidak sah kalau tidak disepakati bersama, disetujui bersama. Itulah mungkin sebuah balance of power antara eksekutif dan legislatif, atau mungkin sebuah check and balance di dalamnya. Kemudian yang ketiga sistematis. Ya, sistematis ada mekanisme, ada persyaratan tertentu, ya, ada prioritas dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa kalau bicara prolegnas tadi sebelum kita bahas penyusunannya, ini kan antara DPR dan pemerintah. Bicara prolegnas itu dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, misalnya Balegnas, ya, ada Balegnas, Badan Legislasi Nasional. Tapi kalau misalnya rancangan undang-undang itu dari lingkungan pemerintah, maka ya dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum, ya biasanya Pak Yasona Lawli ini, karena beliau Menteri Hukum dan HAM. Tapi kalau di lingkungan DPR sendiri secara internal itu dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, anggota DPD dan masyarakat. Jadi memang ini ya DPD itu seperti lembaga yang legitimasinya kuat. Kenapa legitimasinya kuat? Karena dapilnya luas. Dapilnya adalah provinsi. Tidak sama dengan anggota DPR. Dapilnya itu hanya kabupaten, kota di sebuah provinsi. Tapi kalau DPD itu satu provinsi dapilnya. 4 orang terbanyak suaranya jadi anggota DPD, tapi kewenangannya sangat terbatas. Ini mungkin yang perlu juga dikaji oleh adik-adik mahasiswa pemerintahan. Tidak ada balance of power di lembaga legislatif kita sendiri. Padahal kalau kita bicara bingkai kepentingan, ya harusnya DPD itu lebih low profile, ya, lebih tanpa tekanan karena dia mewakili dirinya dan konstituennya di provinsi itu. Tapi kalau anggota DPR kan dia dibingkai oleh fraksi. Ya, yang tentu di situ ada intervensi partai politik, kepentingan golongan, ya. Nah, itu. Nantilah dibahas tersendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyusunan. Setelah perencanaan itu ada penyusunan. Nah, kalau kita lihat di penyusunan ini, jadi rancangan undang-undang itu dapat berasal dari DPR atau Presiden. Ya, kalau dari DPR itu bisa diajukan oleh anggota DPR, ada hak anggota itu. Ya, ada hak anggota. Karena kan bicara DPR itu kan fungsinya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hak-hak DPR itu ada hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Bisa oleh komisi, bisa gabungan komisi, bisa juga alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Dan yang ketiga bisa dari DPD. Bukan anggota DPD, ya, DPD. Jadi satu usulan kelembagaan dari dia, DPD. Ya, saya kasih merah karena ya usulan rancangan undang-undang dari DPD itu menjadi bagian dari RUU yang diajukan oleh DPR. Ya. Nah, RUU disusun berdasarkan prolegnas. Nah, kalau kita bicara penyusunan rancangan undang-undang, kalau dari DPR itu disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Ditujukan kepada Presiden. Kemudian Presiden menugasi Menteri yang mewakili untuk membahas RUU itu bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima.
Apa yang dilakukan? Dia mengordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Nah, sementara kalau RUU-nya berasal dari presiden, berarti diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR. Nah, memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang. Jadi bisa saja kemudian bukan hanya Menteri Hukum dan HAM saja mewakili. Kalau misalnya yang dibahas itu terkait dengan keuangan, maka Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian bisa jadi kemudian yang diusul ya. Nah itu 60 hari, jadi batasnya ini 60 hari. Jadi rancangan undang-undang setelah disurati ya itu 60 hari, kemudian itu dibahas. Nah apabila di masa sidang, satu masa sidang, DPR dan Presiden itu menyampaikan RUU yang materinya sama, ya materinya sama, maka yang dibahas itu adalah RUU dari DPR. Ini juga untuk memberikan penekanan bahwa sebenarnya yang punya kewenangan membentuk undang-undang itu kan DPR. Nah, tapi bukan berarti RUU dari Presiden itu, dari pemerintah itu tidak digunakan, tapi dia digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Untuk menambahkan kalau ada hal yang kurang dari apa yang dibuat oleh DPR. Sementara kalau bicara rancangan undang-undang dari DPD itu disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada DPR. Jadi tidak boleh orang per orang di DPD. Jadi kelembagaannya ini. Nah, usulan RUU disampaikan oleh pimpinan DPD kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Untuk apa? Karena kan yang mengajukannya ini ke persidangan ini bukan DPD tapi DPR. Ya DPR. Atas nama DPR ya, bukan atas nama DPD secara berdiri sendiri. Sehingga tentu DPR akan melakukan yang namanya pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Ya, tentu DPR dapat mengundang. Nah, ini bahasa di undang-undang kita yang seperti apa ya, mereduksi ini fungsi dari DPD karena dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang rancangan undang-undang untuk membahas usul rancangan itu. Jadi bisa saya mengundang, bisa juga tidak. Ya, apalagi kalau kita bicara ini di pembahasan, bisa dilihat ini konstitusi yang mengatakan begitu. Ya, jadi DPD mengajukannya kepada DPR. Ya, ikut membahas sesuai kewenangannya. Jadi tidak boleh ikut kalau bukan kewenangan, ada kewenangan terbatas. Tapi itu pun ikutnya bukan ikut sampai di saat diputuskan. Dia ikut di saat itu dibahas di tingkatan pertama. Sehingga itu sangat terbatas sebenarnya, sehingga kita bisa mengatakan ini DPD legitimasi kuat, kewenangannya lemah atau sedikit ya. Selanjutnya pembahasan. Kalau kita bicara pembahasan, ini di pembahasan undang-undang ini pembahasan RUU itu dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Nah ini saya kasih merah ini ya. Hal tertentu mengikut sertakan DPD sampai pembicaraan tingkat 1. Jadi mengikut sertakan DPD sampai pembicaraan tingkat 1. Nah, sementara pembahasan itu dilakukan 2 kali, 2 tahap maksudnya. Jadi dia tidak tuntas sampai di pengambilan keputusan, kasihan ya. Itu pun kewenangannya kan terbatas. Ini sudah dibahas kayaknya di pekan sebelumnya ini tentang DPD. Ini kan kewenangannya mereka. Ada hal yang bisa diajukan, ada hal yang dia bisa ikut membahas, ada hal dia hanya memberi pertimbangan, ya. Ada hal di mana dia bisa dapat mengawasi, ya. Nah, kalau kita bicara tingkat 1 itu kan, tingkat 1 itu hanya dengar pendapat. Gitu. Jadi di pembicaraan tingkat 1 itu kan ada rapat komisi, ada gabungan komisi, ada rapat badan legislasi, ada rapat anggaran, rapat panitia khusus, itu kan kalau di tingkat pertama. Ya, kegiatannya tentu ada pengantar musyawarah, pembahasan draft inventarisasi masalah, ada penyampaian pendapat mini, nah itu di persidangan pertama, dan itu DPD hanya sampai di sini saja. Hanya sampai di sini saja. Dia tidak masuk di sini di tahapan kedua.
Sementara tahapan kedua itu sebenarnya urgen karena di situ ada pengambilan keputusan. Ada rapat paripurna di situ. Ada penyampaian akhir gitu. Ya, penyampaian akhir dari termasuk pendapat akhir dari presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Ada pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi atau anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Jadi tidak ada DPD di sini. Padahal di sini sudah pengambilan keputusan. Karena di saat diputuskan di sini disetujui bersama, sebenarnya itulah pengesahan secara material menurut ahli hukum ya. Nah, karena pengesahannya kan di sini bisa dilihat ya. Bicara pengesahan kan itu kalau RUU itu sudah disetujui bersama di rapat persidangan kedua itu di paripurna. Tentu disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang RUU itu paling lambat 7 hari sejak disetujui bersama. Nah, kalau disahkan ya paling lama 30 hari. Nah, kalau kemudian 30 hari itu tidak ditandatangani oleh presiden, RUU tetap sah. Dia menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Nah, itu sehingga ya boleh dikatakan tadi bahwa rapat paripurna itu sebenarnya pengesahan materialnya. Pengesahan materialnya ini pengesahan formilnya, tapi kalaupun tidak maka tetap dianggap sah. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah pengundangan, diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan itu harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran negara. Apa itu yang masuk dalam lembaran negara? Undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden itu masuk dalam lembaran negara. Nah, kalau kita mau lihat periode DPR kita yang lalu, ya silakan nanti ada yang mendiskusikan ini. Berapa jumlah RUU dalam prolegnas, berapa RUU menjadi undang-undang, dan dari RUU yang ada itu berapa sebenarnya yang berasal dari pemerintah dan berapa dari DPR atau DPD. Kalau kita lihat ini kan, ini sebenarnya bisa menjadi tolak ukur dari kinerja dari DPR kita. Apalagi ini kan kemarin lagi heboh ya, ada video terkait dengan gaji anggota DPR kita. Di masa pandemi, di mana setiap orang tentu ada dampaknya, tapi ya akhirnya kemudian nampak gaji DPR kita yang luar biasa. Ya kalau itu dibarengi dengan kinerja harusnya tidak masalah. Ya, padahal kalau kita lihat ini ya, target legislasi dalam program legislasi nasional itu 189. Nah, akhir masa jabatan terrealisasi 40%, yaitu menurut data. 91 RUU terdiri dari 36 RUU dari daftar prolegnas, 55 RUU itu dari kumulatif terbuka. Jadi memang bisa jadi memang RUU yang disahkan menjadi undang-undang itu tidak ada di prolegnas, tapi dia merupakan kumulatif terbuka. Ya, kumulatif terbuka itu maksudnya ya bisa jadi karena ada Perpu, ya ada pengesahan perjanjian, ada putusan MK yang kemudian memerintahkan untuk dibuat undang-undang, karena MK itu bukan lembaga pembuat undang-undang. Dia hanya melakukan constitutional review ya terhadap sebuah aturan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi. Kemudian ini tahapan pertama kita sudah selesai adik-adik. Saya persilakan kita semua, nanti kita akan tunjuk siapa yang diminta untuk memberi penjelasan. Nah, jadi bukan hanya saya ini, kalau saya sendiri ini monolog namanya. Apa yang saya sampaikan ini tentu sangat terbatas. Adik-adik inilah yang kemudian membuatnya menjadi dalam, menjadi luas, ya tergantung kreativitasnya Anda belajar. Jadi saya mau dengar juga apa yang adik-adik tahu mengenai materi ini. Nah, itulah namanya umpan balik di kelas. Jadi saya break dulu ya. Saya break dulu selama ya 15 menit, 20 menit. Mendengarkan adik-adik bicara. Ini bagian juga dari demokrasi dalam belajar. Oke, baik. Saya cukupkan tahapan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.